Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teriring doa senantiasa kita semua selalu dalam rahmat, berkah, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada 4 hal agar senantiasa hati kita tercerahkan. Yang pertama, senantiasalah kita harus akrab dengan Al-Quranul Karim dan sabda-sabda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilawah Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Kita baca Al-Quran dan kita tadabburi, kita fahami, kita renungi, hayati maknanya, dan tentu kita amalkan. Akrabkan yang pertama agar senantiasa hati ini tercerahkan dengan Al-Quranul Karim dan sabda-sabda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan sebagai hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Al-Quran, zalikal kitab, ini kitab Al-Quran maksudnya la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quranul Karim Allah turunkan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah turunkan Al-Quran pun sebagai syifa, obat, warahmah dan rahmat. Untuk siapa? Lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Bukankah kita beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala? Baca Al-Quran setiap hari, setiap saat, akrabkan. Setidaknya kita gemar pun mendengarkan tilawah Al-Quran, kajian-kajian yang nuansanya berlandaskan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala dan sabda hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengannya Allah akan turunkan rahmat. Bukankah saat mendengar saja kita simak dengan saksama? Wa idza quri'al Qur'an, dan apabila dibacakan Al-Qur'anul Karim, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengarkan dan perhatikan, maka dengannya akan turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, agar senantiasa hati kita tercerahkan, diberikan tercerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah senantiasa zikrullah. Berzikir, ingat selalu terpaut hati pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, ingat, pautkan hati selalu pada Allah dengan zikir, ingat yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan senantiasa bertasbih, sucikan Allah dikala pagi maupun petang. Senantiasa kapanpun, di saat berdiri, di saat duduk, bahkan di saat berbaring. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa terpaut hatinya pada Allah dikala berdiri, duduk, bahkan berbaring. Terpaut selalu pada Allah, yang Allah dalam sebuah firman-Nya pun
memberikan sebuah jaminan, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan orang-orang yang beriman tentram hatinya dikarenakan berzikir, terpaut kepada Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir terpaut hati selalu ingat Allah, niscaya akan menjadi tentram, tenang, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita mendambakan ketenangan, ketentraman dalam hidup ini? Yang kedua adalah senantiasa zikrullah. Yang ketiga, jadikan agar hati selalu tercerahkan, tafakur. Kita banyak merenung, dan ayat tadi pun setelah alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang senantiasa berzikir di kala diri, duduk, saat berbaring. Allah lanjutkan dalam firman-Nya, terdapat di dalam surah Al-Imran ayat 191 ini, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nanti ada tafakur tentang penciptaan langit dan bumi. Bukan hanya dalam penciptaan langit dan bumi, bahkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa yang ada pada dirimu, tidakkah kau perhatikan, tidak kau renungkan, tidak kau lihat? Dengan tafakur akan menjadikan semakin nyaman, nikmat, akhirnya tercerahkan, terpaut hati kita pada Allah Subhanahu wa taala, akan keagungan, kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, senantiasa berinteraksi dengan asma-asma Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, berdoalah dengan namanya. Dialah Allah, wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Dialah Allah yang maha mencipta, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Baginya memiliki nama-nama yang baik, asmaul husna. Kaitkan selalu hidup dan kehidupan ini dengan Rahman Rahimnya, kasih sayangnya, dengan Al-Wahhabnya, maha pemberinya, dengan Al-Hakamnya, maha bijaksananya, dengan Al-Wasi'nya, maha luasnya, dengan Al-Adalnya, maha adilnya, yang pada akhirnya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Berbuat baik. Kalau kita senantiasa berinteraksi dengan asma-asma Allah, insya Allah dengannya kita pun akan menjadi hamba-hamba yang penuh dengan nuansa kasih sayang, menebar kedamaian, menunjukkan perilaku yang Islam, rahmatan lil alamin. Semoga manfaat dan senantiasa kita semua dalam bingkai rahmat, berkah, keridoannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.